Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evangel dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Human Research Management dari mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Pertama, apa sih itu fungsi dari HRM atau Human Research Management? Ada tiga, yaitu yang pertama memastikan bahwa karyawan yang kompeten diidentifikasi dan dipilih. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan terkini kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, memastikan bahwa organisasi mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Berikut ini merupakan Human Research Management Process, yang dimana tuh pada bagian pertama ada identify and select competent employee. Yang terdiri dari human research planning itu tuh adalah perencanaan sumber daya manusia, di mana proses manajer tuh memastikan bahwa mereka memiliki jumlah yang tepat dan jenis orang yang mampu di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat juga. Nah, perencanaan HR ini tuh memerlukan dua langkah. Yang pertama, menilai sumber daya manusia saat ini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan SDM ke masa depan. Lalu ada rekrutmen, di mana tuh ini merupakan proses menemukan, mengidentifikasi, dan menarik pelamar yang capable ke, organisasi atau perusahaan. Lalu ada rekrutmen, di mana itu merupakan proses mengurangi surplus karyawan dalam angkatan kerja suatu organisasi. Kemudian, masuk ke tahap selection, yang merupakan, proses screening, bagi pelamar kerja untuk, memastikan bahwa kandidat yang paling tepat yang dipekerjakan, pada perusahaan. Selanjutnya tuh ada bagian kedua, yaitu provide employees with up to date skills and knowledge. Ini tuh terdiri dari orientation dan training. Orientation itu tahap yang memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Ada dua, yaitu ada work orientation dan organization orientation. Lalu ada training, di mana tuh nih merupakan tahap employee training, yang merupakan sebuah pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Ada dua, yaitu ada types of training dan training method yang akan dibahas pada eh, proses training ini. Lalu ada yang pada bagian terakhir tuh ada retain competent and high performing employees. Di mana itu habis training tuh dia ke performance management. Ini tuh merupakan proses penetapan standar kinerja dan penilaian kinerja karyawan. Lalu ada compensation and benefit. Itu adalah manfaat sistem kompensasi yang adil, efektif, dan tepat yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Berfungsinya itu sebagai membantu dan menarik dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, berdampak pada kinerja strategis perusahaan. Ada beberapa jenis kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola ini. Yang pertama ada gaji, gaji tambahan, pembayaran insentif, gaji pokok, keterampilan, dan gaji variabel. Lalu tahap terakhir ada career development. Itu merupakan perencanaan dalam membangun keterampilan jangka pendek. Dan kita dapat lihat nih, pada bagian HRM proses ini tuh, di bagian luarnya seluruh proses dipengaruhi oleh lingkungan eksternal atau external environment. Faktor-faktor yang paling, langsung mempengaruhi itu termasuk adalah ada ekonomi, serikat pekerja, undang-undang, dan peraturan pemerintah, dan tren demografis. Selanjutnya ini merupakan contoh yang saya ambil, yaitu saya mengambil contoh perusahaan Coca-Cola, di mana Coca-Cola merupakan, perusahaan pengecer minuman, produsen, dan pemasar konsentrat dan sirup dalam minuman non-alkohol. Human Research Management perusahaan Coca-Cola itu, berfokus pada perekrutan dan mempertahankan kepala terbaik atau top management terbaik untuk mempertahankan posisi teratasnya di pasar minuman yang kompetitif di seluruh dunia tentunya. Eee, Human research strategi pada Coca-Cola tuh, memiliki beberapa analisis yang dilakukan, yaitu ada job analysis, job description, dan job specification. Departemen, Human Research perusahaan Coca-Cola ini tuh memeriksa deskripsi pekerjaannya sendiri dan
dan analisis pekerjaan di mana mereka mendapatkan informasi tentang aktivitas kerja karyawan, perilaku manusia, standar kinerja. Lalu Departemen Human Research Coca-Cola juga menggunakan informasi ini untuk perekrutan, seleksi, kompensasi, penilaian kinerja, pelatihan, dan hubungan karyawan. Nah, itu merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh perusahaan Coca-Cola dalam Human Research Management-nya. Yang pertama tuh ada Personal Planning and Recruiting. Dalam tahap ini, mereka membuat perencanaan yang strategis dan memadai untuk perekrutan karyawan, meramalkan kebutuhan karyawan yang diharapkan dalam organisasi atau perusahaan, meramalkan karyawan tentang perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua ada recruitment process. Dalam tahap ini tuh mereka berfokus pada rekrutmen internal. Tapi apabila ada keperluan mendadak atau mendesak, mereka tuh melakukan rekrutmen eksternal. Lalu memperkirakan kebutuhan masa depan dan mengumpulkan data pelamar. Lalu juga pada tahap ini mereka mewawancarai 350 kandidat dan hanya memilih 3 pelamar saja. Fokus utama pada proses ini, fokus utama mereka itu adalah kualitas tentunya dan standar mereka tuh dalam perekrutan tuh tinggi. Lalu yang ketiga, employees testing and selection. Ukuran objektif dan standar dari sampel perilaku yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ketakasan seseorang. Lalu yang keempat ada selection process. Pada tahap ini, proses seleksi itu akan bervariasi tergantung pada posisi yang dilamar oleh pelamar. Namun dalam kebanyakan kasus, kombinasi dari salah satu alat berikut yang akan digunakan tuh biasanya ada interview, group exercise, presentation, psychometric test, role play exercise, group discussion. Itu yang dilakukan dalam fase proses ini. Lalu yang kelima ada training and development. Pada tahap ini tuh mereka melakukan pelatihan kepada karyawan untuk mengetahui nih semua agar tuh karyawan mengetahui semua aturan dan peraturan perusahaan serta prosedur kerja karyawan. Di mana tuh setelah mereka merekrut karyawan baru tuh Coca-Cola melatih selama 3 bulan dan juga membayar gaji kepada karyawan baru tersebut, lalu setelah 3 bulan telah usai, maka mereka akan menjadi bagian dari perusahaan Coca-Cola. Lalu ada yang keenam, performance management and appraisal, di mana ini tuh merupakan penilaian kerja Coca-Cola dilakukan setiap tahun dan menilai karyawan atas kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Terus yang terakhir tuh ada compensation and pay plans. Tujuan Coca-Cola mengadakan kompensasi itu untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menyampaikan pesan kepada karyawan bahwa perusahaan itu setia dengan karyawan. Lalu manajer Human Research Departemen Coca-Cola mengatakan bahwa karyawan adalah aset kami. Oleh karena itu kami berhati-hati dengan kesehatan dan tunjangan mereka. Makanya kami memberikan kompensasi dan manfaat seperti berupa gaji pokok, bonus, fasilitas medis, dan juga jaminan sosial. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.